Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emrianto SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berasal dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelum saya melanjutkan pemaparan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Meli Restuti SPD MM, dan pengajar praktek saya, yaitu Ibu Suryanti SPD. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Salah satu cara menegakkan disiplin positif di sekolah adalah dengan menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga menerapkan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan kalimat yang senada. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Berikut ini ada 2 kasus permasalahan di sekolah yang telah saya coba selesaikan dengan menerapkan metode segitiga restitusi. Nah, bagaimana segitiga restitusi diterapkan? Mari saksikan video berikut ini. Dari rumah jam berapa? Jam 8 kurang, 8:10. Jam 8.10. Kenzi udah sarapan? Udah. Sudah. Sekarang hari apa Kenzi? Hari Kamis. Nah, Kenzi kan sudah kelas 11 ya? Sudah tahun kedua di sekolah kita.
Nah, jadi tahu nggak peraturan sekolah kakak dalam berpakaian setiap harinya? Kalau di sini kita seragamnya apa? OSIS. Rasa? Pakai OSIS juga. Kalau praktek boleh pakai baju jurusan atau apa juga. Baju ini sudah punya kan? Kalau hari Rabu pakainya apa? Baju pramuka atau baju juga. Nah sekarang hari Kamis, kalau hari Kamis pakainya apa? Olahraga. Nah sekarang Bapak lihat Kenzi tidak memakai baju olahraga. Nah, kalau boleh Bapak tahu kenapa hari ini Kenzi tidak pakai baju olahraga? Basah baru cuci. Baru dicuci. Oh, Kita kan pakai baju olahraganya sekali seminggu. Semalam baru dicuci. iya kan dari Selasa itu kemarin dicuci kan nih, semalam cuci kan nih. Oh, karena hari hujan juga ya. Iya. Tapi tahu nggak kalau misalnya kalau kita tidak menggunakan baju seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan itu sebenarnya sebuah kesalahan. Walaupun kita bisa tahu kan sih. Jadi untuk seterusnya kalau misalnya tidak terjadi lagi misalnya kesalahan dalam menggunakan kostum atau pakaian, nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Maksudnya misalnya Kamis depan biar pakainya sudah berpakaian olahraga, nggak pakai pakai ini lagi. Nah, apa yang harus dilakukan sebaiknya? Baju pas pakai baju ini olahraga nggak keluar aja Pak. Baju olahraga luar. Sebenarnya kalau pakai baju olahraga yang di luar juga itu masih juga itu melanggar karena kan seharusnya hari Kamis itu kita menggunakan seragam olahraga yang memang sudah ada logo sekolah kita, kan ada logo Kalimantan Kalimantan Utara kan. Nanti supaya tidak terjadi lagi sebenarnya KDI itu menyiapkan pakaiannya itu sudah dari hari Minggu sudah dicuci. Mungkin dari sini Selasa Rabu itu sudah bisa kering sehingga KDI tidak lagi melanggar peraturan berpakaian olahraga di hari Kamis. Ya, bisa. Nah, jadi caranya ya lebih awal saja mencucinya gitu ya. Jadi supaya Kenzi tidak terlihat seperti siswa yang melanggar peraturan bersama di sekolah. Oke. Nah, jadi kalau sudah tahu misalnya kesalahan apa yang harus kita lakukan? Tidak mengulangi lagi Pak. Tidak mengulangi lagi. Nah sekarang Bapak tidak akan menghukum Kenzi. Apa yang Kenzi lakukan kepada Bapak seharusnya? Minta maaf. Oke, silakan dilakukan. Saya pakai dulu. Nah, Ya nggak apa-apa. Ya. Silakan masuk Fitri, Intan. Tolong tutup aja pintunya. Oke, selamat pagi. Intan sama Fitri hari ini Bapak panggil ya, karena ada sesuatu yang mau Bapak sampaikan sama Intan sama Fitri. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu, kalian pagi ini udah sarapan? Belum ya? Belum sarapan di rumah? Kita udah. Jadi sebenarnya kalau kita mau
sekolah itu kita memang harus sarapan terlebih dahulu. Sarapan itu sangat penting. Ya, ya duduk saja di situ boleh nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak kenapa hari ini Bapak memanggil kalian? Kira-kira kalian bisa ini nggak? Bisa tebak nggak kenapa hari ini kalian berdua panggil? Nggak tahu ya. Jadi ini nggak ini apa? Ini adalah proyek Persita, proyek lampu otomatis. Ingat nggak dengan proyek ini? Nah, sekarang mau tanya sama Intan. Intan kira-kira kemarin proyek ini sudah mengumpulkan belum? Belum kan? Fitri juga belum kan? Nah, jadi itulah kenapa Fitri sama Intan hari ini Bapak panggil, karena ketika Bapak menilai proyek-proyek ini, Bapak tidak menemukan ada proyek Fitri sama proyek Intan ada di sini. Nah, itu kan sebenarnya kalian tidak mengumpulkan. Nah, kalau kita tidak mengumpulkan tugas proyek, itu kesalahan bukan ya? Kira-kira kalau kalian nggak mengumpulkan proyek nanti apa akibatnya kira-kira? Nah, nggak ada nilainya kan? Nah, jadi Bapak nggak mau kalian nggak ada nilainya. Jadi Bapak pengen semua anak-anak kelas TI ini semua nilainya bagus. Apalagi kalian baru tahun pertama di sini, karena kalian baru tahun pertama dan baru semester pertama. Sekarang kalau boleh Bapak tahu, tanya dulu Intan. Intan kenapa tidak ada mengumpulkan proyek ini? Soalnya proyek saya kurang bagus. Sudah pernah dibuat, Sudah tapi kurang bagus. nggak berhasil. Ya biasa saja, nggak apa-apa kalau misalnya kita membuat sesuatu itu nggak berhasil, kita merasa gagal, itu setiap orang pasti pernah akan mengalami yang namanya gagal atau belum berhasil dalam mengerjakan sesuatu. Cuman bukan berarti Intan diam saja nggak mengumpulkan gitu kan. Nah, kalau seandainya proyek itu ada dan belum berhasil menyala seperti kawan-kawan ini, nanti Intan boleh kumpulkan saja ke Bapak, kemudian dibicarakan, Pak ini hasilnya kurang bagus dan tidak menyala gitu. Intan ya. Kalau Fitri kenapa nggak mengumpulkan? Kemarin saya sakit. Sakit, jadi tidak membuat sama sekali. Ya kalau sakit ya setiap orang juga pernah sakit ya gitu kan. Dan ini memang proyek ini butuh konsentrasi, jadi itu yang membuat kamu tuh tidak melanjutkannya lagi. Nah jadi kan begini, proyek ini semua siswa yang lain sudah mengumpulkannya, sudah lengkap mereka, tinggal kalian berdua yang belum mengumpulkan. Nah sekarang masih ada waktu sebelum kita ujian semester, masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi gitu kan. Nah kira-kira kalau Bapak kasih kesempatan kalian untuk melakukan perbaikan, apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Kalian mau membuat ulang proyek? Itu juga mau. Nah, jadi untuk membuat ulang proyek ini kan kalian membutuhkan bahan-bahan ya, kalian butuh lab juga, gitu kan? Nah, kira-kira untuk pengaturan labnya bagaimana kira-kira? Kalian bisa menggunakannya di luar jam pelajaran? Bisa kalian bertanggung jawab. Maksudnya labnya tetap dalam keadaan bersih, rapi, gitu kan? Nanti akan Bapak suruh Ragil, ini Ragil yang sudah selesai ya. Ragil sama Christian untuk mendampingi kalian berdua di lab. Jadi kalian mengerjakannya di lab di luar jam pelajaran. Nanti Ragil sama Christian Bapak suruh untuk menemani kalian. Kemudian kalau seandainya dalam pembuatan proyek itu kalian mengalami kendala, kalian langsung hubungi saja Bapak atau Bapak itu Bapak datang. Gimana? Nah, kira-kira dalam 1 minggu kalian bisa nggak menyelesaikan proyek ini kembali? Bisa. Oke. Nah, jadi itulah yang mau Bapak bicarakan hari ini. Mungkin dari kalian ada yang mau kalian sampaikan?
kasih Pak telah memberi kesempatan dan menjalankan lab. Saya akan mengulangi proyek yang gagal punya saya. Terima kasih. Putri. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan telah menjalankan lab. Oke. Oke, berarti kalian berdua berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini ya. Jadi silakan seminggu ke depan kalian menggunakan lab di jam-jam pelajaran yang tidak digunakan. Nanti akan ditemani oleh Ragil dan Christian ya. Sekarang kalian boleh kembali ke kelompok kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadina Hayani dari kelas 10B2. Pesan saya ketika dipanggil Pak Endrianto, gugup, tegang, takut bapak marah soalnya saya belum menyimpulkan proyek yang ditugaskan kemarin. Saya kira Pak M panggil marah, ternyata tidak. Bahkan malahan Pak M meminjamkan lab kepada saya untuk mengulangi lagi proyek yang gagal kemarin. Perasaan saya sangat bahagia dan senang soalnya nilainya pun nggak terganggu karena saya mau mengulangi proyek yang gagal kemarin. Terima kasih kesempatan Bapak yang sudah ngasih kesempatan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rama Fitria dari kelas 10 TI 2. Perasaan saya, awalnya saya agak gugup dan khawatir karena panggil Pak Endrianto untuk masuk ke lab. Saya kira saya akan dimarahin sama Pak Endrianto, ternyata tidak. Pak Endri memberikan saya nasihat dan menghilangkan rasa khawatir saya. Bahkan Pak Endri juga meminjamkan lab dan memberikan saya kesempatan untuk membuat proyek saya selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penerapan segitiga restitusi dari penyelesaian kasus-kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika menyelesaikan kasus peserta didik, seringkali seorang guru keliru menempatkan posisi kontrol dirinya terhadap murid. Melalui pendekatan segitiga restitusi, guru dapat menempatkan dirinya sebagai manajer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid, sehingga murid bisa lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikianlah paparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus di sekolah. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.